Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDIY. Yuk. Terus ada yang terkabul. Ya. Jadi motivasi gitu loh. Sayang kan lumayan. Saya sabda bulan ini yang testimoni harus bulan ini terkabul. Amin. Bisa? Amin ya Allah. Besok kan bisa nanti kan bisa teleponan sama Mas Regi. Regi, aku mau testimoni dong Regi. Nanti di Mbak aja kirim videonya bahasa Regi, taruh di grup. Bisa? Oke. Di situ ya vlognya ya. Oke, terkabul. Centong tetap kita lakukan terus. Iya, buat nyentongin alat kelamin. Bukan nyentongin untuk calon. Oh iya langsung otomatis. Boleh. Oke? Iya. Oke? Sip. Terkabul ya. Saya humor ya. Saya humor. Harus. Juli sendiri. Saya humor ya. Bos, saya humor ya. Mbak, saya humor ya. Bos, saya humor ya. Terkabul ya. Mbak, saya humor ya. Jangan. Ya, langsung ya. Bos, praktek ya. Biar cair. Makasih ya. Ya. Ya, ya. Makan-makan ya. Ngobrol satu meja ya. Kompak. Saya humor ya. Bos, terkabul ya, ganteng ya. Masuk di grup. Ganteng ini kalau dari gedung lantai 30. Ya. Ayo. Senyum. Senyum. Yeah. Ayo. Senyum. Senyum. Ya. Ya. Ya, lambe nih, lambe turah. Lambe. Si. Saya humor ya. Praktek ya. Main terus ya. Ayo, masuk semuanya. Ayo masuk. Ayo masuk. Yo, sini aja. Sini. Nah, kita berempat. Sini berempat. Ayo geser. Geser. Sip, berempat. Ayo. Pertanyaannya apa? Pegang mic-nya mana? Pegang pelan-pelan. Apa itu pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Ya. Nama saya Eni. Saya punya masalah dari keluarga. Ini aja saya berangkat ke sini sendiri tanpa sepengetahuan suami. Soalnya kan emang saya sama suami saya itu udah nggak inilah susah gitu ya, nggak bisa kompakan. Soalnya suami saya itu orangnya nggak bisa nerima masukan dari orang gitu ya. Dia selalu itu sendiri. Terus sekarang tadi aja udah dia marah-marah gitu ya. Kamu ada di mana? Kan saya ada di rumah Pak Haji. Saya bilang saya mau konsultasi masalah rumah tangga. Yang penting kan kita nggak menyalahi aturan agama. Saya bilang gitu. Tetap aja kamu nyalahin gitu ya. Terus yang pertama, yang keduanya saya juga kan punya utang. Terus yang ketiganya saya juga kan anak saya lagi di pondok gitu ya. Kan saya kan suami saya nggak kerja. Jadi saya yang kerja dari semenjak saya rumah tangga, dari dulu itu saya selalu bekerja ya, mencari nafkah gitu ya. Jadi kan katanya istri itu cuma ngebantu, tapi kan alhamdulillah gitu ya, saya alhamdulillah beri kesehatan gitu ya, saya bisa prakteknya saya selama itu kerja dan rumah juga saya dari ngutang gitu ya, nyicil gitu ya. Terus sekarang kan sampai punya utang itu, tapi suami saya tetap nggak terima, tetap nyalain saya itu punya utang gitu dipakai apa. Saya bilang ini kan bukan dipakai apa, dipakai kebutuhan keluarga, saya bilang gitu ya. Tapi tetap suami saya marah-marah terus gitu. Jadi maksudnya solusinya gimana gitu Pak Haji, saya mohon. Ibu action dulu. Kalau saya ngajarin bisa 3 jam, 4 jam. Sekarang kan udah jam 1 ya, nggak mungkin. Jadi ibu lihat di YouTube cara menaklukkan suami. Kalau saya cara menaklukkan istri. Colek alat kelaminnya ibu, celep, taruh di mulutnya suami. Apa maunya ibu?
nurut, manut, katut. Kalau saya habis ngasih duit ke istri saya, gimana caranya istri saya balikin lagi tuh duit-duit dari saya colek kontol saya, celep, saya taruh di mulutnya deh, balikin ya. Hari ini juga. Jadi saya nyoleknya jam 3 pagi, jam 6 dia udah datang. Papa, duit yang dari papa semuanya papa yang pegang aja ya. Dalam hati saya, yes. Begitu. Nah, terus saya kalau sekarang pulang juga kan suami saya kan pasti marah-marah gitu ya. Besok, nggak usah sekarang juga, terlalu buru-buru. Pokoknya ibu colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya dia. Maunya ibu apa? Mati, mati. Hidup, hidup. Maksud hidup ngaceng gitu. Ibu mau apa? Colek aja, cut. Gitu, nurut, manut, katut. Kan ada di YouTube saya. Iya. Soalnya saya kan emang baru tahu juga kemarin baru 3 hari apa begitu, jadi saya belum banyak. Boleh, ibu tinggal praktekin aja ibu gitu. Maunya apa. Colek. Pokoknya yang tadi ibu dengerin yang saya ajarin dari grup Magelang nih, 14 orang. Grup Magelang. Ibu tinggal nyimak aja sama. Sama. Ibu colek, taruh di bibirnya suami. Nurut, manut, katut, setia, mau kerja, semua rekening kamu titipin ke saya. Nggak punya rekening, Pak. Ya nanti. Ya. Ada lagi? Iya, terus saya juga kan anak saya kan lagi ujian sekarang gitu ya. Terus kan saya belum bisa bayaran gitu ya. Jadi apa namanya? Anak saya kan kasihan ya, emang ujian mah bisa ikut ujian di pondok ya pesantren gitu. Tapi kalau belum bayaran kan belum dapat. Colek dong memek ibu, jelep taruh di mulut ibu. Saya punya duit 100 juta buat keperluan rumah tangga saya. Colek. Colek. Umur ibu berapa? 47. 47 kali. Sehari 3 kali. 47 kali yang pertama. 47 kali yang kedua. 47 kali yang ketiga. Selama 47 hari. Gitu. Oh iya. Ada lagi? Terus kalau misalnya maaf Pak Ustadz, soalnya dibutuhinnya besok-besok itu gimana gitu. Jadi emang ibu umurnya panjang? Kan lo belum tentu umurnya sampai besok. Bisa aja ntar subuh lo dicabut. Lo jangan ngatur Tuhan. Lo kan besok mesti bayar. Nggak usah ngomong begitu tuh, namanya ngatur Tuhan. Jangan. Pokoknya pasti besok ada. Pasti besok ada. Pasti gitu. Jangan besok harus ada duit. Ntar umur lo disuruh pulang sama Tuhan. Malaikat suruh pulang itu ngeyel aja. Emang yang ngatur gue lu gitu. Jadi mbaknya jangan ngatur Tuhan. Jadi mbaknya pasti besok ada. Pasti ada. Coba saya megang pasien kamu. Duitnya nggak ada, pasien jadul, hajatnya jadul, duit dari mana? Harus kan namanya pasien bayar, kan gratis. Kalau dipikir-pikir, nggak mungkin dong gue punya Robicon, nggak mungkin dong gue punya Toyota Alphard. Pasien saya gratisin, tuh gue punya Alphard. Pasien digratisin, tuh gue punya Robicon. Pasien digratisin, tuh gue punya Land Cruiser. Pasien digratisin, tuh gue punya Dodge Journey 3.600 cc. Pasien digratisin, gue punya Jeep Mercy GL400. Jadi mbaknya jangan besok harus duit ada. Kata Tuhan lu nggak boleh ngomong begitu. Berarti kan lu ngatur gua dong. Jangan. Jadi mbaknya nyantai aja. Pasti besok ada duitnya. Pasti ada duitnya. Coba mbaknya aja berobat udah salah tempat. Nih semua. Kok salah tempat? Mana ada pengobatan di kandang embe. Di mana-mana kan pengobatan di gedung mewah, di Gatot Subroto, di TB Simatupang, di Sudirman, atau di Ruko lah. Ini kan di kandang embe. Udah gitu konsultasinya jam 1 pagi, wong gemblong. Di mana-mana kan konsultasi jam 8 pagi, jam 9, jam 10. Paling telat jam 5 sore deh. Paling jam 7 malam. Ini mulai jam 1. Tapi kan pasiennya banyak. Nah, jadi mbaknya santai aja. Pasti terkabul. Harus yakin. Ada lagi? Udah cukup Pak Ustadz. Boleh. Kalau ijab sama anak yatim di masjid ya. Pas tahajud ya. Ijab dulu jangan pulang ya.
Tapi Pasti. saya tadi pagi udah, tadi sore saya udah, sekarang ijab Kan lagi yatim gitu. tahajud belum? Iya. Yatim tahajud dulu. Iya. Ya. Hmm. Suami saya tidak marah-marah. Pulang. Suami saya nurut. Suami saya Iya. anak yatim. Amin. Amin. Iya. Suami saya sakit gigi. Amin. Jadi kan jangan marah-marah. Karena gusinya bengkak. Kenapa? Dia sakit gigi. Gue keker alat kelamin lo. Tepuk tangan dong. Ngomongnya ke dia, nyindirnya ke dia. Kok bisa ya? Sakit gigi. Harusnya gue gak ngomong sinus. Kenapa gue ngomong sakit gigi? Katanya dia sakit gigi. Ada lagi? Udah cukup Pak Ustadz. Praktek ya? Iya. Sip, terkabul ya. Langsung masuk ke situ ya. Iya. Ayo geser.